Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Priyanto. Saat ini saya sedang mengajar di MI Miftahul Ulum Jambean, Desa Karangjati, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Saat ini saya sedang mengikuti PPG dalam jabatan di FTIK IAIN Pekalongan. Pada kesempatan ini saya ingin menampilkan video pembelajaran untuk tugas PPL 3 dengan tema Rukun dalam Perbedaan dengan subtema Bersatu Kita Teguh, kelas 6 MI Miftahul Ulum Jambean. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah ya. Baiklah, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tolong ketua kelasnya untuk memimpin doa. Baik, terima kasih. Dengan berdoa mudah-mudahan pada pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Baiklah, coba ditengok kanan kiri kalian. Kira-kira hari ini siapa yang tidak masuk? Vita kemana? Sakit. Baiklah, mari kita doakan bersama-sama semoga Vita cepat sembuh dan besok bisa mengikuti pembelajaran lagi. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, biar semangat kita bernyanyi dulu ya. Garuda Pancasila ya. Siap? Hitungan ketiga, nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Baiklah, meskipun sekarang ini masih masa pandemi COVID-19, kalian yang di rumah tetap menjaga protokol kesehatan ya. Memakai masker, rajin mencuci tangan, dan hindari kerumunan biar tetap sehat dan bisa mengikuti pembelajaran setiap hari. Baiklah, sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Kok tidak semangat? Sudah siap? Baik, sudah siap ya? Baiklah, pada pembelajaran minggu yang lalu kita sudah belajar tema 2, subtema 2. Untuk pagi hari ini kita akan belajar tema 2, masih dalam tema rukun dalam perbedaan dengan subtema 3, yaitu bersatu kita teguh. Ya. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini secara keseluruhan, kalian nanti dapat menuliskan makna kemerdekaan ya. Jadi peristiwa atau kegiatan apa saja yang akan kalian lakukan untuk mengisi kemerdekaan. Terus yang kedua, kalian bisa menemukan kalimat baku atau kata baku dan kata tidak baku. Terus yang ketiga, kalian nanti bisa menyebutkan, membandingkan itu manfaat tumbuhan dan manfaat hewan bagi manusia. Nah, adapun materi pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama yaitu kata baku dan kalimat efektif. Yang kedua, manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia.
manusia. Yang ketiga adalah manfaat proklamasi bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, apakah kalian masih ingat ini apa? Ya, apa bunga itu? Ya, betul sekali. Ini adalah teks proklamasi ya. Teks proklamasi masih ingat ya? Peristiwa proklamasi itu terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Baik. Nah, mana proklamasi bagi kesejahteraan bangsa Indonesia? Yang pertama, dalam bidang pendidikan, itu setiap warga negara berhak atau memperoleh pendidikan. Jadi seperti kalian ini belajar di sekolah. Selain belajar di sekolah, kalian juga belajar di rumah atau kalau tempat ngaji ada, masih semuanya ngaji ya, di tempat masjid ya, bisa juga di pondok pesantren. Yang kedua yaitu di bidang sosial. Bidang sosial itu maksudnya apa? Maksudnya adalah terbentuknya lapangan pekerjaan. Kenapa kita harus bekerja itu? Kalau kita bekerja berarti kita memperoleh uang. Uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, itulah yang dinamakan untuk meningkatkan dalam bidang sosial. Terus yang terakhir adalah bidang ekonomi ya. Meningkatkan kegiatan ekonomi, misalnya jual beli, berdagang. Nah, itu adalah salah satu kegiatan dalam mengisi kemerdekaan setelah Indonesia merdeka. Paham? Sampai tepuk tunggal, tepuk ganda. Ada lagi, tepuk tunggal, tepuk ganda, tepuk ganda, tepuk tunggal. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, kita akan mempelajari yaitu kata baku dan tidak baku. Kata baku adalah kata yang ditulis sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Berarti adalah kata baku itu adalah kata yang benar, ya, yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Sedangkan kata tidak baku itu adalah kata yang menyimpang dari kaidah bahasa Indonesia. Nah, di sini ada beberapa contoh. Ini adalah contoh ya. Contoh dalam penulisan kata baku dan tidak baku. Di situ ada kata aktif. Ya, kata bakunya aktif pakai F. Tapi biasanya sering ditulis dengan aktif P. Dan ada beberapa contoh yang lainnya. Bisa kalian baca sendiri. Baiklah, untuk selanjutnya nanti kalian akan berdiskusi. Ada di sini ada bacaan. Kalian nanti menemukan kata yang baku dan kata yang tidak baku. Tolong kalian tulis di kolom yang sudah tersedia. Paham? Paham. Baiklah, saya bagi LKPD kalian. Ya. Baiklah, waktunya 10 menit dimulai dari sekarang. Ya. Ya, silakan. A few moments later. Dapat apa? Fungsinya tekan. Baiklah, sudah selesai? Ada yang belum? Sudah semua? Baiklah. Nanti silakan menulis ke depan kata baku dan tidak baku yang sudah kalian temukan dalam bacaan tersebut. Ya. Baik, kelompok pertama yang maju siapa? Oke, kelompoknya Bunga, silakan ditulis. Ini.
istri ya. Tepuk tangan untuk bunga ya. Kelompoknya bunga. Baik, betul sekali ya. Terus siapa lagi? Kelompok siapa lagi yang mau maju? Oke, baik, kelompoknya Siva. Silahkan menemukan kata baku dan tidak baku. Baik, kelompoknya Siva menemukan kata bakunya adalah museum. Dalam di situ kita tulis museum ya, betul sekali ya. Tepuk tangan untuk kelompoknya Siva. Baiklah. Baiklah, berarti kalian sudah paham mengenai mana kata baku dan mana kata yang tidak baku. Kata baku digunakan untuk penggunaan bahasa dalam resmi ya, bisa surat undangan, bisa pidato kenegaraan, pidato dan lain-lain. Sedangkan kata tidak baku pada umumnya digunakan untuk bercakap-cakap. Akan tetapi tidak sedikit sekali bahwa kata tidak baku itu digunakan dalam sisipan pembelajaran. Baik, tepuk tunggal, tepuk ganda, tepuk ganda, tepuk tunggal. Baik, setelah mempelajari kata baku dan tidak baku, untuk selanjutnya di sini saya mempunyai satu contoh tumbuhan dan hewan. Kira-kira tumbuhan apa dan hewan apakah itu? Yang atas itu apa kira-kira? Yang atas itu tumbuhan apa? Apa Rizky? Ya, betul sekali, tumbuhan beluntas. Kalian biasanya dapat melihat tumbuhan beluntas itu di mana? Di mana sih Pak? Di pekarangan dia. Tepuk tangan buat sifat dan Rizky. Jadi tanaman beluntas ini kalian bisa temukan di depan pekarangan ya. Kalau orang Jawa bisa kalian sebut apa ya? Joko natang. Ya. Nah, tanaman ini fungsinya adalah biasanya untuk pagar pekarangan, buat pagar keliling. Di rumah siapa yang ada seperti itu? Ada ya. Nah, untuk selanjutnya yang bawah ini kira-kira tumbuhan hewan apa? Hewan apa? Hewan keong, betul sekali, hewan keong. Kalian bisa menemukannya di mana? Ya, tepat sekali di sawah. Kalau kalian ke sawah, pasti melihat hewan kecil. Ya, hewan kecil seperti ini ya, namanya adalah keong. Apakah keong itu punya manfaat? Ada. Manfaat dari keong itu adalah dagingnya bisa untuk dimakan. Bisa untuk sate. Ya. Pecel keong. Nah, untuk selanjutnya tugas kalian adalah menyebutkan dan membandingkan hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kalian ya, dan apa manfaat dari tumbuhan dan hewan tersebut ya. Baiklah, langsung saja saya bagi kelompoknya seperti tadi. Untuk kelompoknya Siva, saya tunjuk jari ya. Kelompoknya Siva nanti menyebutkan sapi dan bunga mawar ya. Kalian tulis manfaat dari sapi dan bunga mawar tersebut. Kelompoknya bunga menyebutkan apa? Kambing dan pohon kelapa. Oke, baik. Sedangkan kelompoknya Alif menyebutkan tumbuhan, pohon pisang dan aceh. Oke, boleh. Kelompoknya Akmal Zubnawal, ayam dan pohon. Baiklah ya. Waktunya 10 menit ya. Kalian diskusikan dengan kelompokmu ya. Dimulai dari sekarang. Ini lembar jawabannya. Ini ya. Silakan.
waktunya adalah 10 menit dimulai dari sekarang. A few moments later. Ini ada kesulitan. Nah, tadi kami dapat sapi sama menyawa. Kalau kalian juga tadi dapat kambing sama Alif dapat cacing dan daun sisa. Sudah selesai? Sudah semua? Baik. Nanti akan saya tunjuk satu kelompok ya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian, dibaca yang keras ya. Baik, kelompoknya Alif, silakan berdiri, dibaca dari situ. Ya, tepuk tangan untuk kelompoknya Alif. Ya, jadi tadi menyebutkan cacing itu fungsinya untuk menyuburkan tanah bisa, terus untuk apa? Untuk umpan pemancing bisa. Ya. Sedangkan tumbuhannya tadi Alif dapat apa? Pohon pisang ya, buahnya untuk dimakan. Daunnya untuk membungkus makan. Tempe juga bisa. Ya. Baiklah, kalian sudah paham untuk manfaat tumbuhan dan hewan? Jadi setiap tumbuhan dan hewan itu bisa dimanfaatkan oleh manusia. Ya. Bagaimana cara kita melestarikannya agar hewan dan tumbuhan itu tidak habis atau tidak punah? Tepuk tunggal, tepuk tunggal, tepuk ganda, tepuk ganda. Baik, ya ada pertanyaan dari materi ini? Ayo, Rizky tanya apa? Yang keras. Apa yang bisa kami lakukan untuk mengisi kemerdekaan? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Apa yang kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan? Jadi, kalau dulu para pejuang kita sudah merebut kemerdekaan dari para penjajah, nah tugas kalian sebagai seorang pelajar untuk memanfaatkan kemerdekaan tersebut yaitu dengan belajar dengan rajin, belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan tekun untuk mengisi kemerdekaan. Ya, itu ya. Baiklah, sebelum kita pulang, kita melakukan evaluasi dulu ya. Di sini ada latihan soal untuk menjawab pertanyaan yang dari tadi. Ya, saya bagikan rekamannya, tolong dikerjakan di sini saja ya. Ya. Baik, kalian kerjakan di sini, tolong dikerjakan sendiri-sendiri ya. Tidak menyontek temannya. Waktunya 10 menit. Sudah selesai? Baik, tolong dikumpulkan mana hasilnya? Ya.
sebelum kalian pulang, mari kita simpulkan materi pembelajaran pada pagi hari ini bersama-sama ya. Kita tadi sudah mempelajari yaitu tentang kemerdekaan, yaitu makna setelah peristiwa kemerdekaan. Kesimpulan yang kita ambil adalah setelah kita Indonesia merdeka, hal utama yang dilakukan adalah untuk meningkatkan apa? Bidang pendidikan, terus sosial dan ekonomi. Terus yang kedua, kita tadi sudah mempelajari kata baku dan kata tidak baku ya. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Terus yang ketiga, kalian tadi sudah menyebutkan ya, membandingkan yaitu manfaat tumbuhan dan hewan bagi kehidupan manusia ya. Jadi secara garis besar setiap tumbuhan dan hewan tersebut bisa dimanfaatkan oleh manusia. Baiklah, pembelajaran pada pagi hari ini sudah cukup ya. Jangan lupa untuk mengerjakan PR halaman 72 buku siswa ya. Kalian dikali dulu ya. Sudah? Baiklah, untuk pertemuan minggu depan kalian bawa adalah buku tema 3 subtema 1 ya. Baiklah, untuk mengakhiri pada pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Tolong ketua kelasnya memimpin doa untuk pulang. Setelah ini kalian pulang ke rumah masing-masing, tidak usah mampir-mampir ya. Tetap selalu jaga protokol kesehatan ya. Jadi saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.